Hai, pagi ini gue lanjut eksplorasi Chongqing. Dari stasiun Ningxiamen, gue naik metro menuju Chongqing Zoo. Nah, perjalanan kali ini gue lewat Lispa Station, spot ikonik tempat kereta nembus gedung itu loh yang kemarin udah gue kunjungin. Meski cuma lewat ya, pemandangannya tetap keren dan emang wajib dilihat sih. Dari kereta gue lihat semut-semut kecil itu alias wisatawan yang lagi foto. Nah, di sini kelihatan ya kalau gue bener-bener nembusin gedung. Setelah beberapa perberhentian, akhirnya gue nyampe juga di Chongqing Zoo. Saatnya kita melihat panda-panda dan menjelajahi satu kebun binatang paling terkenal di Tiongkok. Di sini gue ngelanjut tren Justin Beauty and a Beat yang kemarin gue buat. Nih lihat cuplikannya sedikit saja ya. Nanti aja deh yang liatnya. Nah sekarang setelah perjalanan dengan metro tadi, akhirnya gue sampaikan di stasiun Chongqing Zoo. Begitu keluar dari kereta, suasananya langsung terasa beda, banyak banget panda dan ada juga binatang lainnya. Nah dari pintu stasiun gue tinggal jalan aja nih beberapa menit menuju pintu masuk utama. Sebenarnya emang udah langsung masuk sih, cuman kan jalan dulu ya, gak langsung nyampe depan banget. Lalu beli tiket, jadi langsung scan dengan barcode yang udah ada. Setelah tiket udah di tangan, lanjut deh ke gerbang. Begitu melewati gerbang, area di dalamnya udah luas banget dan banyak pepohonan. Nggak kelihatan sih di sini ya, tapi ada gitu kan. Terus di sini gue masih ngantri untuk masuk ke dalam pakai tiket. Jadi scan-nya tiket bukan paspor, padahal gue udah nyiapin paspor nih di sini. Kandang terdekat dari gerbang adalah kandang panda. Nih jalur pejalan kaki udah tertata rapi ya di sini, di sepanjang jalan papan petunjuk juga ada. Tapi tujuan utama gue di sini udah jelas, yaitu melihat panda, first panda. Oke. Gue ngikutin kebanyakan orang jalan yang gue duga adalah itu menuju kandang panda ya, sambil menikmati suasana sekitar. Semakin dekat, jumlah pengunjung juga semakin ramai, banyak yang datang khusus untuk melihat hewan ikonik di Tiongkok ini. Dan akhirnya sampailah di area panda, di balik pagar yang ada banyak manusia-manusia itu. Gue bisa melihat panda raksasa yang sedang santai menikmati makanannya. Ada yang sedang makan bambu sambil jungkir balik juga ada yang juga berbaring santai sambil makan. Dan seolah mereka gak peduli dengan keramaian yang ada di sekitar. Tingkahnya unik banget sih, gemesin dan ngebuat pengunjung betah berlama-lama di sini. Salah satunya gue yang bener-bener lama ada di sini, padahal di belakangnya ada banyak lagi panda lainnya dan binatang-binatang lainnya menunggu untuk ditengok oleh gue. Ngelihat panda secara langsung tuh ternyata jauh lebih seru dibandingkan hanya ngelihat di foto atau video, bahkan reels. Ini benar-benar jadi salah satu momen yang paling gue tunggu selama ini. Oh my god, they are so cute. Bahkan selama ini pun gue gak pernah ngebayangin kalau gue bakal ngelihat panda secara langsung, secara live depan mata gue. Itu gak ada di pikiran gue. Tapi sekarang gue bisa buktiin gak cuman ke orang lain, tapi ke diri gue sendiri kalau gue bisa ngelihat hewan favorit gue selama ini, yaitu panda, si monokrom ini, beruang monokrom. Geser di kandang berikutnya, ini panda lagi, cuman dia agak jauh ya posisinya, tapi dia lap banget, makanya ini juga tetap lucu. Gua ngezoom, syukur nggak blur, jadinya masih tetap kelihatan si panda ini by kamera. Sebenarnya kalau by kamera itu emang kelihatan lebih jauh ya, tapi kalau dari mata itu nggak terlalu jauh sih guys. By the way, di sini gue mau ngasih tahu, bagi yang belum tahu, maksudnya kota panda itu kan sebenarnya ada di Chengdu, jadi bukan di Chongqing. Tapi kenapa gue milih ke Chongqing Zoo? Ya karena nanti gue ke Chengdu itu hanya day trip, jadi gue rasa gue nggak bakal punya waktu yang cukup untuk ke Panda Base. Sedangkan Panda Base itu lumayan jauh lah dari perstasiunan atau pusat kotanya gitu ya. Tapi bukan berarti panda yang gue lihat sekarang beda ya sama yang kota panda yang seharusnya. Sumpah ini gue terpesona banget sih sama pandanya.
A few moments later. Setelah gua ngelewatin 1, 2, 3, 4 kandang yang isinya panda semua, sekarang gua ketemu lagi panda yang ada di dalam kaca gini. Batasin kaca, makan aja banyak gaya ya. When the music make you move. Aduh, banyak gaya lagi gue pakai nyanyi segala. Ini sebenarnya lanjutin tren. Cuma tren Vevo itu gue nggak sampai lagu ref akhir gitu, sampai ref tengah aja. Jadi gue cut. Of course banyak banget part-part yang nggak masuk, jadi kebuang aja. Di dalam zoo-nya pun ada toko yang berisi ya 80% isinya panda lah, aksesoris panda. But it's so cute. Ini mereka lucu-lucu banget. Nah, di sini beli es krim di mesin. Ya, kita tunggu. Nah, kan udah jadi nih es krim. Akhirnya keluar juga. Lucu banget kan, gemoy, gemes. Jujur ini nggak cuman pamer es krim, tapi ada boneka dan kipas. Oh ya, di sini gue lupa kalau gue ini di kebun binatang, bukan di kebun panda. Balik lagi lah nih di tren Justin. Kita lihat ya. Lanjut ke hewan selanjutnya, ini ada alpaka kayaknya ya. Lanjut lagi, sampingnya ada ini kanguru anakan sama ya remaja kali ya. Mungkin soalnya yang ini tuh kecil dan sedang gitu, yang gedenya tuh gua nggak lihat, mungkin di kandang lain gitu kali ya. Dia garuk-garuk gitu dah. Kenapa itu? Lanjut, kalau yang ini kayak males banget, kayak banyak pikiran, entah utang apa yang dia pikirin, gak ngerti lah, melas banget lagi mukanya. Nah, kalau yang ini itu alpaka dewasa kayaknya, karena dia lebih besar dari yang pertama kita lihat tadi, tapi lumayan lucu sih tingkahnya. Setelah keliling tapi nggak keseluruhan, ini mau pulang tapi gue ngelihat ada waffle ini, it's cute dan kelihatannya enak banget sih. Jadi gue beli yang croffle, bukan croffle, waffle. Yaps, ini dia. Nilai gue sih 10/10. Setelah pulang dari Chongqing Zoo lagi, ini gue keinget kalau gue punya tugas yang belum diselesain, dan di sini gue ngerjain tugas gue sambil ya mau pesan makan online lah di sini ya. Niat healing malah dibikin pusing dengan tugas-tugas yang menumpuk ini. Pause bentar tugasnya karena ada bel mau ngambil makanan yang udah dipesan, tapi udah ditaruh ternyata di depan pintu. Iya, langsung digantung. Lanjut, di sini gue pindah tempat ke kasur sambil makan sambil ngerjain ya, agak sedikit lebih lama ya karena dua hal, makan dan ngerjain tugas. Lanjut, abis istirahat kita pergi lagi mau ke Sepati, asik. Ya, Sepati atau yang dikenal sebagai 18 step anak tangga gitu. Jadi ini tuh salah satu kawasan bersejarah paling ikonik yang ada di Chongqing, salah satunya ya. Begitu masukin area ini, kita langsung disambut deretan bangunan bergaya tradisional yang berdiri di atas kontur perbukitan khas Chongqing. Nama Sepati sendiri ini kan berarti 18 anak tangga gitu ya. Jadi ini merujuk pada tangga batu yang dulu tuh menghubungkan kota bagian atas sama kota kawasan tepi sungai di bawah. Jadi selama ratusan tahun tempat ini menjadi jalur utama gitu bagi pedagang dan warga lokal. Nah, sekarang mari ikutin gue untuk nurunin tangga-tangga batu yang berlika-liku ini. Ada ganggang sempit yang semuanya isinya kulineran dan ada art juga. Di sini gue beli jajan alias kayak ice cream. Salah satu yang menarik di Sepati adalah gue bisa lihat kontras antara rumah tradisional dengan gedung-gedungan.
Lanjut sore menjelang malam ini gue ke seberang Hongyadong mau foto yang ala-ala dari belakang gitu deh. Dan di sini gue dari jauh tuh ngeliat dari Bank of China ini untuk ngeliat pemandangannya dulu. Nah setelah udah mulai gelap baru kita turun ke bawah untuk ke tempat titik fotonya itu di bawah. Jadi lumayan jauh ya jalannya, tangganya juga banyak nanti kita lewatin. Tapi di sini kalian bisa lihat pemandangannya, it's so beautiful of Chongqing. Jadi kotanya kuning, cahaya dari Hongyadongnya itu nyatu banget, apalagi langitnya yang udah mau gelap ini. Oh my god, ini cantik sih. Sekiranya 20 menit gue bengang-bengong di sana untuk ngeliatin gedung-gedung yang lampunya mulai menyala sebelum akhirnya ini gue turun ke bawah dengan satu fotografer yang ngarahin di mana tempat fotonya, titik fotonya. Foto di sini itu paling panjang antrinya alias lama. Walaupun lama tapi hasilnya gue suka. Ini favorit yang pertama, ada yang kedua dan ada yang ketiga. Dan ini penutup gue di Chongqing sebelum besok akhirnya gue day trip ke Chengdu. Bye. Sounds like